Jangan bangga sama yang hal bodoh, jangan bangga sama hal-hal haram lah gitu, kayak gitu-gitu, Eh, perbuatan-perbuatan jahat jangan bangga gitu loh. Nggak ada yang bagus karena semua ada ancamannya dan itu bisa dipidana, bukan berarti karena lo masih pelajar, lo masih SMA, lo masih SMP nggak bisa dihukum, bisa. tuh Jadi bukan jadi berarti mm, anak oh saya umurnya belum 17 masih sekolah, tetap nggak bisa bakal dihukum. ditangkap, tetap dihukum di penjara. Jadi gini Hmm, dulu waktu waktu saya SMA, ya saya nggak sebutin SMA berapa. Jadi kebetulan ada tawuran antar SMA lah waktu itu. hmm, hmm, Jadi hmm. gue dengar kabar bahwa ada kawan gue tawuran sampai mengakibatkan kematian. Akhirnya diciduk dari sekolahan tuh pada Hmm, besoknya hmm. pada belajar dia diciduk, dibawa dan ditangkap. Akhirnya Ditahan sekolahnya ya. nggak selesai. Iya betul, Iya, dikeluarkan pasti ada, dikeluarkan di ada punishment. penjara, di penjara. Bongkar bungkus, bongkar. Bongkar. Halo teman-teman ngerangkum, apa kabar kalian? Balik lagi dengan gue Rio dan Bang Deski di sini Yup, di Ngerangkum Podcast, ngebahas santai rakayan hukum lewat podcast. asik. Semoga teman-teman di sana baik-baik aja Bang ya, keadaannya Alhamdulillah, insya Allah. sehat-sehat aja dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke Bang, hari ini lu apa kabar? Alhamdulillah ini Baik, fresh ya. baik luar Baik biasa luar biasa berkat doa-doa dari dengan sahabat-sahabat yang ngerangkum juga. Jadi sehat nih. Tetap harus jaga kondisi terus. harus jaga kondisi terus. Mm-mm. Bang, hari ini kita mau ngebahas apa nih Bang ya? Sebenarnya banyak sih yang pengen dibahas, tapi Eh, untuk karena ini dimulainya sekolah udah dimulai dengan tatap muka. Kita mau ngebahas yang sering oh ya, dilakukan. sekolah sekarang udah mulai tatap muka Bang ya? Udah mulai tatap muka. Gue juga di jalan tuh kadang-kadang kalau ngeliat anak-anak sekolah pulang tuh kayak aneh. Wih, Kok aneh? gue ngeliat lagi gitu Oh anak iya. sekolah gitu. Kayak gimana ya? Soalnya udah lama juga kita kan nggak ngeliat aktivitas anak-anak sekolah ya kan. Iya, 2 tahun loh lumayan. Dan juga ada lagi yang gue lihat tentang anak-anak sekolah pulang Hmm. sekolah BM-BM-an di mobil ya Iya, kan, iya, iya. oh bawa kayu. Wah, kata gue Oh. mau tawuran nih gitu. Nah, mau tawuran. Kita bahas masalah itu aja. Oke, hari ini kita bahas Tawuran, masalah tawuran aja ya. Kita tawuran. kita random tuh tadi kita Hmm. juga bingung mau bahas apa tuh tiba-tiba Nah, Rio ngomong gitu. terus berhubungan juga sekarang tuh udah ada mulai kayak gangster-gangster gitu. Apalagi Bu. kemarin bulan puasa tuh. Oh, banyak banget ya gangster Banyak sekarang. gangster-gangster dari mewakilkan daerah-daerah masing-masing gitu kan. Maksudnya daerah apa nih? Kayak misalkan di kota Jakarta gini Ah, Bang. ah. Ya, jadi ada satu daerah dia gangsternya namanya apa. Oh. Di daerah lain juga kayak gitu. Ada Hmm. gangster lagi namanya apa. Nanti mereka janjian deh berantem-berantem, tawuran-tawuran kayak gitu-gitu No. Bang. Maka juga yang sekarang yang lebih bodohnya lagi sampai live Iya, gitu loh. live di IG. Menontonkan kekerasan tuh yang bodoh banget menurut gue. Kalau dulu-dulu kan Iya. dulu-dulu orang-orang melakukan kejahatan itu justru sembunyi-sembunyi. Nah, ini malah Dan terang-terangan. juga gini, kadang-kadang di anak sekolah juga kayak gitu. Dari kabar yang gue dengar, anak-anak sekolah juga kalau mereka kan sekarang kalau tawuran di siang hari itu Bang, Hmm? itu rawan keciduk lah mereka. No, Karena ada iya, warga, ada polisi juga. Kalau siang kan dia lebih aktif. polisi lebih aktif. Oh, Aduh, suara motor tadi. nggak apa-apa sih. Padahal udah studio udah diredam semaksimal mungkin Bang. Iya. Cuma emang knalpotnya tuh yang Hmm, itu. Nanti kita bahas tuh tentang dasar knalpot tuh. kampung dasar kampung. Kadang-kadang motor kenceng. Balik lagi kayak tadi Bang. Nah, jadi kabar yang gue terima dari anak-anak sekolah ini, mereka nggak tawuran di siang hari, tapi mereka ada janjian malam hari. Hmm, Karena malam hari keadaan jalur juga lebih lenggang, iya. dan tantangannya juga lebih keren, kayak wah lebih gelap nih malam nih gitu. Iya, padahal kan lebih bahaya itu. Padahal lebih bahaya. Tapi sekarang juga untuk orang-orang yang melakukan mau tawuran jangan dikira malam hari itu sekarang nggak ada polisi ataupun apa. Justru Iya, kemarin saya dengar dari Polda Metro Jaya justru akan dia lakukan di tempat-tempat yang memang rawan tawuran iya, iya. itu pada malam hari mau siang selalu dilakukan patroli rutin. Patroli, iya, iya. Gue Jadi juga sering ketemu kok bapak-bapak kepolisian kita di iya, jalan naik motor naik trail. trail dan Iya. pakai mobil kayak Heeh. anti preman, TPP segala macem Oh kan. iya luar biasa. Ada tim Tiger dari Jakarta Utara, itu Iya. sering banget tuh. Iya. Keren sih menurut gue, Anti keren, preman keren. kalau Jakarta Barat ya. Tuh. Pokoknya
Oke Gitu. banget deh. Terima kasih pihak kepolisian udah menjaga ibu kota dan kota-kota lain Iya, untuk iya. menjadi lebih aman dari tawuran. Iya, betul betul. Gila tuh motor. Bolak-balik sengaja banget kayak nih. Kita tawuran aja deh sama dia deh. Padahal sahabat ngerangkum, posisi kami ini studionya adalah letaknya di lantai 3 Hmm, dan gedungnya lumayan, setiap lantai itu tingginya kira-kira 6 meter. Jadi masih 6 kedengeran tuh meter. kita di lantai 3 tuh. Luar biasa ya. Yang luar biasa knalpotnya sih. Padahal knalpot itu dilarang loh yo, knalpot yang bunyi gitu dilarang. Jadi Hmm. polisi sedang melakukan razia-razia juga untuk Knalpot bising. knalpot yang bising, yang bukan standar Lu dari pabrikan. lu kesel gak sih di jalan tuh kalau misalnya lu lagi santai tiba-tiba wang gitu. Iya, kaget kadang-kadang kan. Udah gitu Iya. kadang-kadang knalpot itu tembakannya tuh ke muka yo. Kalau pas kita lagi Iya di benar belakang, benar benar. aduh, itu kesel banget Ada kadang-kadang. temen gue tuh begitu juga tuh. Knalpotnya tuh si Omat. Iya iya. Kesel Iya. banget gua sama Omat kalau Norak, naik motornya. norak. Naik motor tron di jalan tuh. Apalagi gua kemarin ke puncak kan sama anak-anak rame. Kita Heeh, touring naik motor. Gua pakai motornya Omat. heeh. Itu di jalan tron sampai puncak kayak masih terngiang-ngiang Ngedengung tuh ya, suara ngedengung. knalpotnya tuh. Emang nggak boleh dong begitu dong, motor pakai Nah, Bang, balik standar-standar aja. lagi deh ke topik kita. Ini jadi gini, Bang. Hmm. Tawuran itu sebenarnya sebenarnya tuh ada hukum yang menangani tawuran ini gak sih? Iya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Oh, tepatnya di pasal 358 itu mengatur tentang tawuran. Jadi jangan disangka tuh polisi-polisi yang nangkep itu nanti lo kalau tawuran ditangkap, kalau 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 enggak nanti dibebasin, enggak juga. Kalau polisi mau tegas nanti pasti ditangkap. Karena hmm. memang diatur dalam pasal 358 ini ancamannya mulai dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun 8 bulan loh di penjara. Satu 1 tahun tahun sampai dengan 2 tahun 8 bulan. untuk tawuran itu, Bang. Untuk tawuran itu kalau mengakibatkan luka-luka. Oh, Makanya kalau nggak ada korbannya? kalau nggak ada korban ya tetap ditangkap ya, namanya tawuran Iya, kan. iya, iya. Itu pasal itu menerangkan tentang tawuran. Tentang Jadi kalau tawuran kalau ya. kalau kalau misalnya nggak ada luka dan lo terbukti lo tawuran lo ketangkap ya bisa dikenakan oleh polisi 358, diancam tuh bisa satu Hmm. tahun tuh di penjara tuh. Iya, Satu, iya. satu tahun anak pelajar di dalam tawuran, apalagi narapidana lain dengar begitu udah bikin pusing nih orang. Wah, Iya, bisa iya. habis, makanya nggak usah tawuran lah gitu. Hmm. Nah, eh kalau misalkan gini, Bang, mereka tawuran kan kena pasal tawuran. Nah, Mm-mm. pas tawuran itu terjadi clash itu, lalu salah satu dari lawannya itu ada yang jatuh nih. Dia Mm-mm. jatuh, nah dapet tuh. Kalau bahasa anak-anak muda itu dipestain. Dipestain dulu kain Gitu ya. dilukain segala macem. Luka sih cukur, luka sih syukur ya. Kok luka cukur? Luka sih syukur, Bang ya. Heeh. Ada yang lebih parah bahkan sampai meninggal dunia. Nah, ngeri kan kayak gitu. Iya. Nah, itu kena juga gak sih di pasal 170 itu pengeroyokan? Nah, kalau untuk pengeroyokan jadi 358 nanti bisa jadi polisi mengenakan 358 juga ataupun langsung ke pasal 170. Kalau Hmm. mengakibatkan misalnya secara beramai-ramai mengerusak barang, Iya, ya. motor milik orang lah, orang yang nggak ikut tawuran kena ataupun Iya, ya. kendaraan orang, itu bisa dikenakan pasal 170. Itu ancamannya sampai dengan 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan apa 5 6 bulan? tahun 6 bulan. 6 bulan ya, 5 tahun 6 bulan apa 5 tahun Eh, 8 bulan. Itu untuk pasal 170. Nah, kalau misalnya cacat, luka-luka lah, luka-luka ringan iya, gitu luka ya, ringan. mungkin mungkin benyok atau apa, Bonyok. bonyok gitu, maka dikenakan dengan pasal 170 Hmm. ayat 1 itu kalau luka ya. Luka itu Oh, bisa iya, ya. ancamannya sampai dengan 7 tahun. 7 tahun. Mm. Tapi kalau lukanya berat, misalnya Hmm. mengakibatkan cacat karena bacokan senjata tajam, tangannya putus ataupun luka Iya, iya. robek, Oh, matanya, kepalanya bocor, itu ancamannya bisa sampai dengan 9 tahun. 9 tahun. Iya, 9 iya. tahun. Nah, Ditambah jadi 9 tahun ditambah dengan pasal tawuran enggak? enggak. Apa biasanya polisi mengenakan langsung ke pasal 170 tawuran. Oh. Tapi kalau untuk Hmm. tawuran sendiri misalnya tidak ada korban ya mungkin dikenakan dengan pasal 358. 358. Tapi kalau mengakibatkan luka korban Kenanya 170. kenanya 170. Kalau sampai Oke. mati, Aha. nah bisa dikenakan pasal 170 ayat 3 mengakibatkan matinya orang. Itu sama kayak lo berantem Iya, iya. ormas, antara ormas kedaerahan dengan ormas kedaerahan berantem terus Ah, ngebunuh orang. Nah, sama tuh pasalnya tawuran tuh dengan pasal 170 ayat 3 mengakibatkan
hilangnya nyawa seseorang. Ancamannya sampai sekarang 12 tahun. 12 tahun. Nanti kalau bagi kalian semua mau pelajar ataupun bukan ataupun perang antar kampung, antar suku, kalau melakukan itu maka diancamnya dengan 170 ayat 3, ancamannya 12 tahun. Makanya nggak usah lah begitu-gitu, ngapain sih? Sekarang zamannya bukan zaman orang yang jago tawuran tuh hebat. Gue juga kadang-kadang nggak habis pikir tuh kok bisa ya orang pengen ngapain sih bang ya? Iya, Pengen ngapain sih dia pengen ngapain gitu? Apa yang dia faedah yang didapetin dari tawuran itu? Terus apa keuntungan yang bisa diambil kayak gitu-gitu kan? Iya kadang-kadang apa keuntungan yang didapat tuh sifatnya semu, misalnya dipanggil Bang Jago ataupun kalau sifatnya ke daerah-daerahan ya bisa dibilang kepala preman atau apalah. Sekarang zamannya bukan zaman seperti itu, polisi juga lebih Atau juga gencar-gencar. kadang-kadang ada yang perebutan lahan parkir lah. Nah, itu juga itu Iya bisa gak sih? Oh, kalau perebutan lahan parkir kadang-kadang gini loh, kadang-kadang bukan kena ke pasal 170 juga. Misalnya satu orang membacok satu orang lah, atau melukai memukul satu orang bisa kena pasal 351. Tapi kalau dia tidak melakukan pengeroyokan, kalau mengakibatkan nyawa orang meninggal dunia, itu bisa kena pasal pembunuhan. pembunuhan. Oh, ketentuannya pasal 338 tuh. Kalau dia merencanakan memang dari rumah mau ngebunuh si A, bisa kena pasal 340. Itu pembunuhan secara berencana. Jadi menurut saya hal-hal yang sifatnya kekerasan itu lebih baik dihindari, apalagi untuk Iya para sih, pelajar. betul. Nah, ngomong-ngomong pelajar bang, pelajar itu kan kebanyakan masih di bawah umur lah. Iya. Nah, gimana hukumnya bagi anak pelajar ini yang mereka melakukan tawuran, gitu lalu ditangkap dan dihukum, itu kan dia umurnya itu masih di bawah 17 tahun. Iya. Nah, itu kena ancamannya hukuman apa bang ya? Iya, kalau hanya sebatas untuk tawuran, tawuran pelajar-pelajar ini kan memang tetap kena di pasal 358. Tapi kalau Iya, untuk iya. anak di bawah umur maka ada sanksi sendiri. Bisa melalui sekarang jangan salah loh, anak di bawah umur juga ada penjaranya, penjara anak-anak tuh. Iya, Jadi iya. dikenakan pasalnya perlindungan anak di bawah umur. Yang pasti berat juga sih. Berat juga, makanya nggak usah ngelakuin gitu loh, nggak usah ngelakuin kejahatan. Zaman Oh. sekarang untuk para pelajar lebih baik tingkatkan kreativitas yang Iya, sifatnya betul. positif. Betul. Jadi kalau waktu zaman saya itu basket lebih diinin, mungkin menari, Iya. entah apalah ya kan. Karena menurut saya setelah umur-umuran dewasa itu yang kayak gitu-gitu nggak kepake gitu Tapi loh. lu waktu SMA juga sering tawuran nggak sih bang? Ya sedikit sih Sedikit ngikut-ngikut, ya? ngikut-ngikut Ngikut-ngikut. ngajak-ngajak Diajak. orang. Kadang-kadang tuh sama senior gini, lu kalau nggak ikut tawuran lu gue gebugin lu gitu ya. Jadinya lu ikut lah. Dulu Tapi kayaknya lu seniornya deh. dulu tuh memang juga waktu maksudnya gini, apa yang saya lakukan dulu itu nih lihat dampaknya buat saya juga. Setelah saya umur segini ternyata nggak ada artinya gitu loh. Jadi kita bergaul sama yang begitu-gitu tuh nggak ada artinya buat kita, sama sekali tidak ada artinya, karena buat para pelajar semua mungkin saat ini kalian sama-sama itu sampai dewasa juga nggak mungkin sama-sama karena punya kepentingan sendiri-sendiri. Jadi usahakan sekarang belajar yang baik, cari Iya, uang iya, yang betul. banyak, lebih baik ganteng. Yang laki-laki ganteng, yang cewek-cewek cantik. Kalau ganteng dikejar perempuan. Iya, kalau cantik Kalau dikejar cantik laki-laki dikejar juga. laki-laki. Jadi Iya, mendingan betul, itulah. betul. Jadi daripada tawuran kalau kepala bocor luka, ya kan? Ada ancamannya Atau lagi. enggak cacat ya, cacat di bagian muka gitu-gitu. Karena itu nggak ada masa depannya sama sekali. Mau nanti udah umur-umuran dewasa jadi preman kan enggak juga. Iya. Bukan berarti preman aja sekarang kerjanya juga nggak berantem. Iya. Justru preman itu sekarang pakai jas kebanyakan sekarang, pakai jas. pakai jas, kadang-kadang mengamankan wilayah juga Pakai jas menjaga. Preman-preman sekarang justru Punya gedungnya sendiri. jabatan sekarang kan preman-preman. Ya kan para pejabat tuh sekarang Aduh. kelakuan yang kayak preman gitu Wah. loh. Serius lu, Bang? Iya, anggota-anggota DPR tuh banyak tuh ribut-ribut tuh tawuran. Gue beli es dulu ya. Kenapa takut? Enggak sih. Jadi untuk para elit politik juga, untuk siapa saja, terutama yang muncul-muncul selalu di media itu, jangan menunjukkan kekerasan-kekerasan. Iya. Terutama untuk anggota DPR tuh kadang-kadang tuh di parlemen tuh suka ribut. Jadi memberikan contoh kepada Iya sih. adik-adik kita nih. Dan juga untuk stasiun TV terutama Kominfo, kalau di Iya, stasiun betul. TV itu ada kekerasan-kekerasan yang sifatnya negatif, Iya. ya langsung di-cut aja gitu loh, jangan ditayangkan. Enggak di TV aja sih, Bang, tapi kayak di media sosial juga sih penting. Iya, tapi kan media sosial nggak bisa dibatasi yo. Apalagi sekarang udah viral banget, udah Iya, nggak bisa iya.
nggak bisa dibatasin gitu loh kalau tindak kekerasan. Sekarang ngomong di media sosial kita ngomong sembarangan aja, nggak ada sensor gitu loh. Jadi ya intinya gitu Bang ya. Balik lagi yang ke tadi tuh kalau tawuran anak di bawah umur itu dia ada hukumnya sendiri. Iya. Hukum itu perlindungan anak ya. Iya, kalau anak di bawah umur ancamannya anak di bawah umur dan itu berat. Jadi jangan sekali-sekali untuk tawuran. Saya bahkan yuk kemarin gue di waktu jalan di Tanjung Duren Selatan ya. Iya ya. Itu waktu bulan Ramadan Oh kemarin. bulan puasa kemarin Bulan ya. puasa Iya. kemarin tuh. Kemarin aja bulan puasa kemarin. Itu sampai sekretaris lurah itu sekel Mhm. Pak Pak Hadi kalau nggak salah ya namanya. Jadi jam 3 pagi bersama Dishub, bersama Satpol PP, pakai mobil kelurahan itu sampai ngebubarin orang tawuran. Oh pas malam dini hari ya Bang ya. Iya, jam 3 loh. Gila, itu kerjaan pegawai negeri tuh sampai jam segitu. Sekel Tanjung Duren Selatan tuh luar biasa. Tanjung Duren Selatan ya. Tanjung Duren Selatan. Padahal itu maksudnya gini loh. Memang belum terjadi tawuran, tapi mereka kalau udah berkumpul banyak-banyak di Iya. sini berkumpul, wah itu Iya, biasanya karena ada indikasi tuh. ada indikasi tuh ngeri juga kan. Daripada mungkin Pak Sekel juga berpikir lebih baik kita mencegah. Mm-mm. Yang dijaga juga kan wilayah Tanjung Duren. Betul. Dan anak-anak Tanjung Duren kayak gitu loh. Karena Tanjung Duren gitu, terlalu banyak anak mudanya, jadi kadang-kadang salah dikit malah terjadi clash gitu. Untung di Tanjung Duren sendiri dari pihak Polsek Tanjung Duren, pihak Koramil 0503 GP, juga Satpol PP beserta aparatur kelurahan dan kecamatan tuh kompak memberantas tuh itu semuanya diamankan. Itu yang saya suka tuh. Kenapa saya pilih Ini motor kayaknya sengaja nih. Bolak-balik dari tadi nih. Bikin emosi nih lama-lama. jangan tawuran. Terlama-lama kita tawuranin juga nih. Jadi gitu ya kawan-kawan. Sekali lagi, semua tindakan kejahatan mau itu tawuran apalagi sampai melukai orang ada ancaman hukumannya. Jadi jangan bodoh-bodoh amat gitu loh. Apalagi sampai Iya lo sih, betul. tawuran live streaming. Sekarang jangan bangga deh sama Dia yang haram. tawuran udah bodoh nih. Hmm, Nah, ketika dia melakukan peristiwa bodoh, hmm. direkam lagi. Iya. Tambah bego dia. Iya, maksudnya gini loh, jangan bangga sama yang hal bodoh, jangan bangga sama hal-hal haram lah gitu, kayak gitu-gitu, perbuatan-perbuatan jahat jangan bangga gitu loh. Nggak ada yang bagus karena semua ada ancamannya. Iya. Ada ancamannya dan itu bisa dipidana, bukan berarti karena lo masih pelajar, lo masih SMA, lo masih SMP nggak bisa dihukum, bisa. Cuma bapak-bapak dari aparat penegak hukum khususnya di kepolisian itu bukannya nggak mau bertindak tegas, tapi gini loh. Mereka masih beranggapan bahwa ini masih bisa dibina. Tapi Iya, kalau iya. menurut saya kalau lama-lama tiap hari tawuran, apalagi kayak sampai Itu di udah- Jakarta Pusat atau Iya. pinggir-pinggiran gitu tawuran sampai mengakibatkan nyawa. Kalau saya bukan dibimbing tapi dibinasakan tuh kalau perlu tuh. Iya. Membuat Karena bikin resah juga Bang, bikin resah. Jadi buat pengguna jalan yang lain juga terganggu aktivitasnya kayak gitu-gitu. Bahkan kalau salah sasaran kebanyakan orang itu lempar batu tiba-tiba kena kepala orang kayak gitu-gitu. Iya, mobil Meresahkan. saya juga pernah itu kacanya pecah gara-gara ada tawuran tuh. Bukannya berarti saya benci tawuran ya. Maksudnya gini, ya saya kan waktu itu nggak ikut tawuran, Iya. jadi kebetulan lewat ya kena kaca saya. Nah itu saya korban gitu loh. Jadi kalau seandainya, jadi kawan-kawan semua kawan-kawan ngerangkum, terutama yang adik-adik pelajar gitu, coba kalau seandainya ya naik mobil ibu kamu, bapak kamu, saudara kamu, Iya, betul, bagaimana gitu loh, kasihan. Apalagi itu kebetulan saya naik mobil. Kalau yang naik motor kebetulan nggak pakai helm ataupun pakai helm lah kena batu dari lemparan kamu ke Iya. luka. Helm kan kasihan. kadang-kadang bagian face ini dia kadang-kadang ada nggak full face tuh. Ada helm yang SNI tapi yang mukanya itu nggak tertutup. Cuman ada kacanya gitu Bang. Siapa tahu Iya. kena muka kan kayak gitu. Iya kan bahaya, kesian gitu loh. Maksudnya selain merugikan kamu, Iya. nggak apa-apa kalau merugikan yang tawuran aja. Ini kadang-kadang merugikan orang banyak yang nggak ikut tawuran juga kena gitu loh. Jadi Iya. jangan bangga dengan sesuatu yang sifatnya kekerasan. Karena apa yang kamu lakukan sekarang ini akan berdampak di kemudian hari. Jadi tidak ada kesuksesan, tidak ada orang sukses dari tawuran tuh nggak ada. Nggak ada Iya, hikmah yang bisa didapat di situ. Jadi nggak usah terlalu inilah. Nggak dibilang fa- jagoan nggak- juga nggak ini. Nggak ada faedahnya lah. Nggak ada faedahnya sama sekali. Unfaedah. Unfaedah. Jadi lebih baik para pelajar ini berkreativitas lah yang baik. Iya, tingkatin semua apa yang
jadi hobi kayak Heeh, gitu. Kalau hobi misalkan hobi berantem ya kita tinju lah. tinju Kalau enggak menghasilkan. ya belajar karate atau silat, Taekwondo. siapa tahu bisa mengharumkan nama bangsa kan. Iya, tuh contoh tuh Iya, petinju ya kalau berantem-berantem petinju kayak Chris John, miliaran penghasilannya. Nah, kalau kayak gitu positif. iya, iya, iya. Gitu loh. Banyak kan silat Indonesia juga sampai juara Iya, olimpiade iya. kan. Itu namanya positif. Tapi kalau tawuran lu pengecut, nggak ada yang hebat kok. Iya, Gitu. coba coba kalau sendiri-sendiri. Belum tentu. Belum Nggak tentu. berani berantem aja nggak bisa. Beraninya rame-rame. Jadi ya gitu Bang ya, di topik kita kali ini intinya kalau kalian terjerat kasus tawuran Mm-mm. itu dihukum pasal 358 ya. Iya, Ah, 358 kalau tawuran. kalau tawuran aja, kalau membawa senjata tajam Bang. Kalau membawa senjata tajam, maka ada undang-undang darurat tersendiri yang mengatur bahwa barang siapa membawa senjata tajam itu hukumannya bisa sampai dengan 4 tahun penjara sampai Ah, dengan 5 tahun penjara. nah itu nanti kita bahas tuh Nanti kita bahas, soalnya kalau kita tentang bukukan di sini, tentang membawa senjata tajam itu ya Bang ya. mm-mm, Terus juga kalau misalkan ada korban itu tergantung dari dampak yang korban dapatkan. Kayak iya, misalkan cacat itu hukumannya sampai dengan 9 9 tahun, tahun, iya. Bahkan kalau sampai meninggal itu sampai dengan 12 tahun. 12 tahun. Jadi sama kayak Heeh, ormas, kayak ormas-ormas yang berantem-berantem, yang heeh, tawuran-tawuran antar gang apa semua, pelajar juga sama. heeh. Jadi hukumannya 12 tahun penjara gitu loh. Dan kalau pelajar juga diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, kalau Kayak pelajar. gitu. Jadi Jadi bukan berarti mm, anak saya umurnya belum 17 masih sekolah, tetap nggak bisa bakal dihukum. ditangkap, tetap dihukum di penjara. Jadi gini Mm, yo, dulu waktu waktu saya SMA, ya saya nggak sebutin SMA berapa. Jadi kebetulan apa ada tawuran antar SMA lah waktu itu. mm, mm. Sekitar tahun 99 Lo atau ikut Bang? 9. Enggak, waktu itu gue kebetulan udah pulang duluan. Jadi gue Hmm. dengar kabar bahwa ada kawan gue dari sekolahan gue itu tawuran sampai mengakibatkan kematian. Akhirnya diciduk dari sekolahan tuh pada besoknya Mhm. pada belajar dia diciduk, dibawa dan ditangkap. Akhirnya Ditahan sekolahnya ya. nggak selesai. Iya betul Iya, dikeluarkan pasti ya dikeluarkan di ada punishment. penjara, di penjara. Kalau nggak salah tuh kenanya sampai dengan 3 tahun. 3 tahun 3 tahun penjara. itu loh, 3 tahun di dalam Rugi penjara. besar Rugi itu. besar. Kita jadi sekarang mau jadi apa-apa jadi susah gitu loh. Iya, iya. Sekolah nggak Ijazah selesai. ijazah SMA atau SMK-nya nggak ada. Mau Mm, kuliah juga mesti diselesaikan dulu ijazah Mau bikin SMA-nya. SKCK nggak bisa karena lu Iya, pernah iya. dihukum. Iya, iya, Jadi betul. jauhin dia yang kayak gitu. Iya, iya. Jadi intinya tawuran itu diatur oleh hukum, ada hukumnya kalau Tuh, tawuran. Dan juga walaupun yang tawuran ini anak di bawah umur, ada itu ada hukumnya juga. ada hukumnya juga. Oke, buat teman-teman rangkum, eh, ini kalian juga harus mengerti bahwa udahlah yang masih tawuran-tawuran mendingan nggak usah Nggak usah. karena semuanya diatur oleh undang-undang kita gitu. Ada hukumannya gitu. Iya, jadi kalau mau melakukan Mhm. segala sesuatu dipikir terlebih dahulu, Iya ya merugikan pasti diri sih. sendiri. Mm, Yang pasti susah itu orang tua. Mungkin kamu nggak iya. merasakan sekarang. Tapi nanti Mm, setelah menjadi orang tua, kamu akan merasakan bagaimana tuh orang tua pusing lihat anaknya tawuran, anaknya iya sekolah ya. nggak bener, kayak gitu-gitu. Ya udah kita akhiri aja ya perjumpaan kita kali ini, Bang. Yap, Mudah-mudahan juga topik yang kita bahas kali ini akan bermanfaat untuk teman-teman ngerangkum di rumah dan ya, juga eh, semua orang lah ya. semua orang. Nggak cuma teman-teman ngerangkum, pokoknya semua orang. Terutama buat diri kita sendiri, Terutama buat diri kita sendiri. apa yang kita omongkan ke sahabat ngerangkum ini sesungguhnya untuk diri kita sendiri, agar kita Iya, lebih menjaga karena kita yang ngomong soal iya, hukum iya, jangan iya. sampai kita melakukan. Iya, betul, betul, Buat betul. siapa saja. Oke, kalau kayak gitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bongkar bungkus. Bungkus.